di sini sebenarnya siapa sih yang lebay? Yang ngasih bantuan sih kayaknya yang lebay. Orang yang sinting saja tidak akan berbicara seperti si ibu tadi. Kenapa? Karena orang yang memberikan bantuan, pertolongan kepada putri yang ayahnya meninggoy dikarenakan maling ayam, itu yang ditolong adalah putrinya, bukan ayahnya. Yo, sedang apa sekarang? Sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan, security, dan korban pengeroyokan pencuri ayam di Bali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah. Dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berlemah lembut, orang-orang yang bisa menghormati satu sama lainnya. Dan semoga juga kita dijauhkan dari orang-orang yang bengis, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang tidak sopan, orang-orang yang jahat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, ketika Kang Deddy Mulyadi memberikan bantuan, sebagaimana kita ketahui, Kang Deddy Mulyadi adalah sosok orang yang suka membantu, suka menolong orang yang kesulitan. Beliau di dalam menolong tidak memandang ras, mau suku apa. Ini saya sudah bertemu dengan siapa? Victor Harifa, security yang menegur oknum aparat, kemudian oknum aparatnya tidak terima karena ditegur di Bundaran HI, yaitu menabrak rambu lalu lintas tanda lampu merah sehingga membahayakan keselamatan pejalan kaki yang nyebrang, betul kan? Dan ternyata dia ini orang Bandung, berasal dari Nias. Tinggal di Bandungnya di mana? Di Pasteur, Bapak. Di Pasteur, dan sengaja datang bertemu saya hari ini, ya kan? Untuk ingin pindah kerja sebagai security. Jadi rencananya insya Allah nanti pindah kerja sebagai security di Jakarta, kerja menjadi security di Bandung. Nanti jaga di sekitar Gedung Sate yang hari ini lagi proyek pembangunan penataan areal halaman Gedung Sate. Saya yakin jajaran Polda Jabar akan bersikap tegas pada anggotanya yang melakukan pelanggaran lalu lintas, ya. Dan kita juga semua sama-sama saling menghargai tugas kita masing-masing. Hatur nuhun. Sama-sama. Oke. Mau agama apa, ya, beliau ketika melihat orang yang membutuhkan bantuan, maka beliau tolong. Juga ini terjadi kepada ada seorang anak kecil di Bali yang menangis karena ayahnya meninggoy dunia dikarenakan maling ayam. Tangisan ini menggugah hati Kang Deddy Mulyadi, sehingga Kang Deddy Mulyadi pun turun tangan ikut memberikan bantuan. Om Swastiastu. Ini dengan siapa? Istri almarhum. Suaminya sehari-hari pekerjaannya apa? Guru apa? Nganyam, kadang-kadang nganyam. Udah jadi Oh, pengrajin. Iya. Kalau waktu peristiwa itu suaminya lagi apa? Peristiwa. Kan suami saya kan udah hilang 3 hari. Nggak ada kabarnya, Pak. Oh, hilang. Tahu, keluarga saya tahu kalau suami saya sudah meninggal. Tapi di rumah waktu pergi pamit beras punya? Oh, nggak punya. Terus nyari suaminya di mana meninggalnya? Ya, kan keluarga saya yang nyari, saya pun jaga di rumah. Akhirnya ditemukan di mana? Di Tabanan. Oh, di rumah Tabanan. sakit. Di rumah sakit. Kemudian dapat informasi apa dari rumah sakit itu? Bahwa sudah diantar sama polisi. Oh. Katanya mencuri ayam. Oh, jadi rumah sakit diantar sama polisi karena dianiaya atau dikeroyok dengan tuduhan mencuri ayam. Iya. Tapi yang penting, pertama saya menyampaikan bela sungkawa dan prihatin. Yang kedua, walaupun lintas provinsi, saya kan sudah sering ke Bali. Sekarang di rumah saya aja ada 4 orang anak-anak Bali lagi latihan tari bareng Nihiang. Nah, yang ketiganya karena saya dengar suara anak kecil itu sampai nangis, nggak kuat karena suka ingat sama anak sendiri. Saya menyampaikan rasa prihatin. Dan anak ibu harus terus sekolah ya.
itu nanti dari BJB Bali nanti dititip deposito 50 juta untuk anak ibu yang 4 tahun itu. Iya. Iya. 50 juta, tapi bentuknya deposito ya Bu ya. Biar bekal pendidikan ke depan. Kalau sekarang uang tunai nanti takut habis. Buat pendidikan anak ibu. Terima kasih atas bantuannya. Nah, kalau anak ibu yang sekarang SMK itu, ibu masih sanggup nggak sekolahin sampai selesai? Di sekolah rakyat, Pak. Di sekolah rakyat. Oh, di sekolah rakyat. Sekolah yang didirikan oleh Pak Prabowo kan? Iya, iya. Iya, berarti sekolahnya sudah disiapin makan, Iya, iya. baju, Iya. sepatu. Iya. Ya, sudah kalau sekolah rakyat di situ, sekolahnya sudah dijamin. Pendidikannya baik, sistem pelatihan segala macamnya sehingga anak ibu bisa menjadi orang hebat. Itu program yang sangat baik dari Pak Presiden. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Itulah Baraya, jiwa penolong Kang Deddy Mulyadi. Sebenarnya begini, jangankan Kang Deddy Mulyadi ya, orang yang punya uang. Kita saja Baraya, orang yang biasa saja keuangannya, jika melihat kondisi seperti itu, ingin rasanya memberikan bantuan juga. Tetapi apalah daya, perekonomian kita terbatas. Dan kita ikut senang ketika ada sosok pemimpin yang peduli terhadap sesama. Akan tetapi ini dipandang beda, dipandang lain oleh orang-orang yang tidak paham. Ya, tidak paham jiwa penolong. Salah satunya yang diungkapkan oleh seorang ibu-ibu. Dia menyatakan bahwa orang yang menolong, memberikan bantuan adalah lebay. Ini kan sudah keterlaluan. Seperti apa tayangannya? Kita simak sama-sama, silakan. Ayam, anaknya dapat santunan. Nih, parah sih ya. Maksudnya gini, iya, jadi si bapak ini paling ayam katanya untuk menghidupi dan membayar uang sekolah anaknya. Faktanya tuh ayam yang dicuri adalah ayam hias, ayam elit yang harganya selangit, bukan ayam kampung ya, bukan. Dan si bapak ini residivis, tahu artinya residivis? Kalau dihakimi warga, oke, itu salah, benar itu salah. Tapi apakah pantas si anak nangis disorot kamera begitu dramatis, akhirnya semua orang berempati, bersimpati, memberikan bantuan, gila-gilaan santunannya tuh ya. Masalahnya begini, itu adalah anak dari bapak yang maling, bukan pahlawan, bukan. Bapaknya bukan pahlawan, bukan. Di sini sebenarnya siapa sih yang lebay? Yang ngasih bantuan sih kayaknya yang lebay. Ya, banyak kok di negara ini. Ada anak kehilangan bapaknya lagi mancing. Mancingnya bukan untuk hobi, bukan. Untuk yang namanya hidup dari hasil pancingan dia, dijual, dapat uang untuk beli beras. Pahlawan tuh. Ada satpam juga ya, teraniaya sampai akhirnya meninggal dunia. Pahlawan. Nah ini bapaknya maling, anak ditinggal, anaknya nangis-nangis, semuanya berempati, kasihan, kata iya kasihan, bener. Dan masyarakatnya di sana yang menghukum sendiri gitu ya, salah, bener salah. Tapi apakah ini nggak berlebihan? Berlebihan kalian ya, berlebihan banget kalian, terlalu berempati. Padahal porsinya dia itu oke lah, dia butuh bantuan, bener. Tapi terlalu berlebihan. Untuk ibu yang berkomentar seperti itu, yang katanya orang yang memberikan bantuan kepada anak yang bapaknya meninggal dunia itu dianggap lebay, ibu, maaf ya, yang maling itu adalah bapaknya. Dan yang diberikan bantuan itu adalah putrinya. Jadi ini beda kasus ya. Orang-orang memberikan bantuan bukan kepada bapaknya, akan tetapi kepada putrinya yang masih kecil. Di sini saya rasa hanya orang-orang, maaf ya,
orang-orang yang sin tong saja, orang-orang yang sin tuing, tidak akan berpikir seperti itu. Tetapi ini ada orang yang ya kelihatannya sehat, tetapi bisa-bisanya berpikir seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, yang parahnya ngatain orang yang sudah memberikan pertolongan, bantuan kepada seorang putri kecil yang belum ada dosa, berkata seperti itu. Kan keterlaluan baraya. Dan terkait hal ini Kang Deddy Mulyadi beliau langsung merespon ya untuk orang-orang yang belum paham. Kita simak sama-sama, silakan. Yo, sedang apa sekarang? Sedang ngomongin perbedaan bantuan pada korban pembunuhan, security, dan korban pengeroyokan pencuri ayam di Bali ya. Saya dianggap membeda-bedakan ya. Saya perjalanan ke Batang, kebetulan ada acara Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Perlu saya jelaskan ya, bahwa waktu itu saya tidak menyerahkan uang, berbeda dengan yang di Bali karena ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, bahwa saya paham almarhum itu ada beberapa kewajiban yang harus diselesaikan pada pihak lain, sehingga saya memilih untuk menyelesaikan kewajiban pada pihak lain dibanding menyerahkan uang tunai semuanya ke keluarga korban. Yang kedua, saya berfokus untuk pendidikan anaknya ke depan. Yang besar itu berfokus diselesaikan sekolah SMK-nya dan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan di sekitar rumah, sehingga bisa menjamin kehidupan ibu dan adiknya. Yang kedua, adik kecil yang masih sekolah SD itu dijadikan anak asuh saya untuk menempuh pendidikan hingga dewasa nanti sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, almarhum ini merupakan anggota security yang memiliki asuransi ketenagakerjaan dan mendapat hak asuransi ketenagakerjaan sebesar 418 juta rupiah. Sehingga keluarga almarhum sebenarnya memiliki keuangan yang cukup. Yang harus dipikirkan adalah masa depannya. Karena berapapun uang yang diperoleh hari ini, kalau penggunaannya tidak tepat, pada akhirnya ke depan akan mengalami kesulitan. Semoga kita semua sama-sama berfokus menjadi orang yang peduli pada sesama. Terima kasih kalau perbedaan pemberian tunai yang saya berikan itu menimbulkan kegaduhan. Tetapi dengan menjadi anak asuh dan menyelesaikan berbagai kewajiban pada pihak lain, insya Allah nilainya lebih besar dari 50 juta itu. Hatur nuhun. Dan jawaban pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi tadi sangat-sangat jelas. Dan hanya orang-orang yang memiliki hati yang dengki saja yang tidak mau memahami daripada penjelasan Kang Deddy Mulyadi tersebut. Demikian Baraya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.